Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Saya Dakim, calon guru penggerak Angkatan 7, guru SD Negeri 94 Palembang. Calon guru penggerak Angkatan 7, kelas B, Kota Palembang, difasilitasi oleh Bapak Jufri dan pengajar praktek Ibu Dian Ekasari dan Ibu Ria Juniarti Ekasari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu budaya positif, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gassen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan dalam menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Tahap pertama yaitu menstabilkan tindakan. Ketika murid melakukan kesalahan, hindari langsung menyalahkan tindakannya. Berikan penguatan dengan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan tentu memiliki motif atau tujuan. Tanyakan terlebih dahulu, apa tujuan dan alasannya melakukan hal itu? Apakah ada cara yang lebih efektif atau lebih baik untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ingatkan kembali murid kita tentang keyakinan kelas yang telah disepakati terhadap kesalahan yang murid lakukan dengan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Metode memperbaiki kesalahan dengan segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut penerapan penyelesaian masalah dengan metode restitusi. Pada kasus pertama, ada seorang anak yang bernama Sahi. Sahi adalah anak yang aktif dan periang. Ia selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Tugas apapun yang diberikan guru selalu ia kerjakan dengan baik. Namun, belakangan ini Sahih sering terlambat datang ke sekolah dan akibatnya tidak dapat mengerjakan tugas piket bersama teman-temannya. Sahih, tahu tidak mengapa Sahih dipanggil ke sini? Karena Sahih datang terlambat. Menurut Sahih, datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Ya Pak, sebuah kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Sahih pasti punya alasan mengapa Sahih datang terlambat. Ya Pak, karena saya malas bergerak. Sahih pagi setiap hari bangun tidurnya jam berapa? Jam 5. Nah, itu artinya masih banyak waktu bisa melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, apalagi yang dilakukan? Guling-guling lagi. Nah, seharusnya apa setelah sholat subuh itu? Nah, mandi. Mandi subuh itu pagi-pagi, mandi itu menyehatkan tubuh kita supaya tidak bermalas-malasan, tidak malas bergerak. Itu alasan Sahih sehingga datang terlambat karena malas bergerak. Nah, malas bergerak atau sehingga menyebabkan terlambat ke sekolah itu merugikan diri sendiri. Kalau datang terlambat, akibatnya kan tidak mengerjakan tugas piket, kemudian pelajaran juga bisa tertinggal. Sahih masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati di awal semester? Apa itu? Tidak datang terlambat, harus membayarkan tiket kelas. Iya. Kasus kedua yaitu seorang murid bernama Kanaya. Kanaya anak yang pendiam dan pintar menggambar. Ia berteman baik dengan semua teman-temannya. Ia juga rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Namun tidak seperti biasanya, belakangan ini Kanaya sering terlambat mengumpulkan tugas dan tidak fokus dalam belajar. Oke, Kanaya, tahu tidak Kanaya mengapa dipanggil ke sini? Menurut Kanaya, malas belajar itu sebuah kesalahan bukan? Oke, Bapak juga pernah malas-malasan belajar. Kalau itu sudah tahu sebuah kesalahan, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Kanaya pasti punya alasan mengapa bermalas-malasan belajar. Apa alasannya? Karena main sampai lupa waktu sehingga tugas-tugas sekolah tidak dikerjakan. Baik. Bermalas-malasan belajar sehingga banyak tugas yang tidak dikerjakan itu dapat merugikan diri sendiri. Akibatnya tahu apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, tidak belajar, apa akibatnya? Iya, jadi pelajaran yang diajarkan di sekolah lupa, tidak bisa mengingat apa yang
pelajari, ya, dan akan nilainya nanti tidak bagus, tidak tuntas, ya, atau tidak tercapai. Nah, itu artinya merugikan siapa? Merugikan kananya sendiri. Kananya masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang disepakati di awal semester? Apa itu? Bermalas-malasan. Ya, biar belajar dan tidak bermalas-malasan. Nah, demikian paparan saya tentang praktik menyelesaikan permasalahan dengan metode restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.